Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang beranggotakan Donna Febriantika 192121147, Sylvia Indah Pratiwi 192121160, Vivi Alfiani 192121171. Berikut penjelasannya. Putusnya perkawinan. Dalam putusnya perkawinan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Talak, 2. Fasakh, 3. Li'an, dan 4. Khulu'. Talak. Talak adalah perceraian atau dalam Islam dikenal dengan talak yang dapat diartikan sebagai terlepasnya ikatan sebuah perkawinan. Juga bisa diartikan terputusnya hubungan perkawinan antar suami dan istri dalam jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam talak. 1. Talak atau cerai tidak boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang dalam masa haid, nifas, atau saat istrinya dalam keadaan suci, akan tetapi ia menggaulinya. Jika suami melakukan hal tersebut, maka dianggap telah melakukan talak yang bid'ah dan diharamkan. 2. Hendaknya ketika mengucapkan talak, suami dalam keadaan sadar, karena apabila suami mentalak istrinya dalam keadaan tidak sadar, seperti sedang marah. 3. Seorang suami yang mentalak atau menceraikan istrinya bermaksud untuk benar-benar mencerai atau berpisah dengan istrinya tersebut. Jangan sampai talak yang diucapkan hanya sekedar menakut-nakuti atau menjadikan talak itu sebagai sumpah. Hukum talak. Hukum talak terbagi menjadi 5. 1. Wajib. Ialah perceraian atau talak dikatakan wajib apabila di antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi, tidak terjadinya sepakat oleh dua orang wakil baik-baik dari pihak suami maupun istri untuk perdamaian rumah tangga yang hendak bercerai. Kemudian adanya pendapat dari pihak pengadilan yang mengatakan bahwa perceraian atau talak adalah jalan yang terbaik, dan jika dalam keadaan tersebut keduanya tidak diceraikan, maka suami akan berdosa. 2. Haram. Suatu perceraian atau talak akan menjadi haram hukumnya apabila 1. Seorang suami menceraikan istrinya ketika si istri sedang dalam masa haid atau nifas. 2. Seorang suami yang menceraikan istri ketika si istri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi. 3. Seorang suami dalam keadaan sakit lalu ia menceraikan istrinya dengan tujuan agar sang istri tidak menuntut harta. 4. Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak 3 sekaligus atau juga bisa dengan mengucapkan talak saat akan tetapi pengucapannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga mencapai 3 kali atau bahkan lebih. 3. Sunnah. Sunnah perceraian merupakan hal yang disunahkan apabila 1. Suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya. 2. Sang istri tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan dirinya. 4. Makruh. Perceraian atau talak bisa dianggap sebagai hal yang makruh apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki pengetahuan agama yang baik. 5. Mubah. Sedangkan perceraian atau talak bisa dikatakan mubah hukumnya apabila suami memiliki keinginan atau nafsu yang lemah, atau juga bisa dikarenakan sang istri belum datang haid atau telah habis masa haidnya. Beberapa jenis. 1. Dilihat dari sigot atau ucapan atau lafaz talak. Terbagi menjadi 2, yaitu 1. Talak sharih atau talak langsung.
yaitu adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafaz atau ucapan yang jelas dan terang. Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat ataupun saksi, akan tetapi sang suami tetap dianggap menjatuhkan talak atau cerai. Contoh lafaznya yaitu, aku menceraikanmu, engkau aku ceraikan, engkau ku talak 1, dan lain sebagainya. 2. Talak kinayah atau talak tidak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang di dalamnya mengandung makna perceraian. Akan tetapi tidak secara langsung. Seorang suami yang apabila menjatuhkan talak dengan lafaz talak kinayah, sementara tidak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut dianggap tidak jatuh. Akan tetapi, apabila sang suami mempunyai niat untuk menceraikan istrinya ketika mengucapkan kalimat-kalimat talak tersebut, maka talak dianggap jatuh. Contoh lafaz talak kinayah, pulanglah engkau pada orang tuamu, karena aku tidak lagi menghendakimu. Pergi saja engkau dari sini, kemanapun yang engkau suka. Talak dilihat dari pelaku perceraian terbagi menjadi 5. 1. Talak raj'i, yaitu suatu proses perceraian di mana suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Akan tetapi, sang suami bisa melakukan rujuk dengan istrinya ketika sang istri masih dalam masa iddah, dan ketika masa iddah telah habis atau lewat, rujuk yang dilakukan oleh suami tidak dibenarkan kecuali harus dengan akad yang baru. 2. Talak bain. Ini adalah suatu proses perceraian di mana seorang suami mengucapkan atau melafadzkan talak 3 kepada istrinya. Dalam kasus ini, sang suami tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya, kecuali sang istri telah menikah kembali dengan orang lain, lalu sang istri diceraikan oleh suami barunya tersebut dan telah habis masa iddahnya. 3. Talak sunni. Ini adalah perceraian di mana seorang suami mengucapkan talak kepada istri yang belum disetujui ketika si istri dalam keadaan suci dari haid. 4. Talak bid'i, yaitu perceraian di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih dalam masa haid atau istri yang dalam keadaan suci dari haid, akan tetapi sudah disetujui. 5. Talak taklid, yaitu perceraian yang terjadi akibat syarat atau sebab-sebab tertentu. Jadi, apabila sang suami melakukan sebab atau syarat-syarat tersebut, maka terjadilah perceraian atau talak. Fasah. Pengertian fasah. Fasah disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan memfasah nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amim Syarifuddin, fasah berarti putusnya perkawinan atau hendak hakim sebagai pihak ketika setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan. Hikmah boleh dilakukan fasah itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang sedang dalam menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan ini mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan karena keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah, atau perkawinan itu kan merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mesti tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal memungkinkan mereka keluar dari kemulut itu adalah sebuah kata perceraian atau talak.
Sebab terjadinya fasyah yaitu ada 6. Karena adanya balak atau penyakit kulit, karena gila, karena kusta, karena ada penyakit menular seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya, karena adanya daging tumbuh atau kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan atau bersetubuh, karena anak atau zakar laki-laki impoten atau tidak hidup untuk jima, sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah. Kemudian fasa bisa terjadi oleh sebab-sebab sebagai berikut ini. 1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya. 2. Suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula memberi belanja, sedangkan istrinya tidak rela. 3. Suami miskin. Setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi mencari nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat, maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum bercampur. Dasar hukum fasah. Pada dasarnya, hukum fasah itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya sesuai dengan keadaan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah terdapat beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan fasah, di antaranya syikok atau pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Kemudian ada fasah karena cacat, fasah karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, fasah karena suami meninggalkan tempatnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang sudah lama, dan fasah karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Akibat hukum fasyah. Akibat hukum fasyah dalam putusnya perkawinan secara fasyah adalah suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istrinya masih menjalani masa iddah. Hal ini disebabkan karena perceraian yang terjadi secara fasah berstatus bain sugro. Apabila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya kembali, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu mantan istri sedang dalam masa iddah maupun setelahnya. Akibat yang lain dari fasa itu adalah tidak mengurangi bilangan talak. Hal ini menunjukkan bahwa hak si suami adalah untuk mentalak istrinya maksimal adalah 3 kali. Maka terjadilah berkurang dengan adanya fasah. Dalam bahasa sederhananya, fasah boleh terjadi berkali-kali tanpa batas. Dan pada dasarnya fasah itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau dari pihak istri. Namun, ada kalanya fasah itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim, seperti suami istri keketahuan senasab atau sepersusuan. Yang ketiga yaitu li'an. Arti li'an ialah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi acuan sebagai dasar atau asas dalam menentukan hukum li'an. Adapun ayat tersebut yaitu Al-Quran Surat An-Nur ayat 6-7 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istri mereka padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka ialah tempat kesaksian dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk para pembohong. Yang selanjutnya, syarat pelaksanaan li'an.
diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9 sebagai berikut. A. Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut. B. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah 5 kali. 4 kali dari sumpah itu ia menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar atau dusta. C. Untuk membebaskan diri dari tuduhan, si istri juga harus bersumpah 5 kali. 4 kali ia menyatakan tidak bersalah, dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar. D. Akibat dari sumpah ini, istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman. Namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya. Yang keempat, khulu. Menurut bahasa, kata khulu berasal dari khala atau ba'iza azzalaba, yang artinya melepaskan pakaian, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka." Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Para pakar fikih memberi definisi bahwa khulu adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya. Dan khulu disebut juga fidyah atau tidak tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Hukum khulu. Para ulama fikih mengatakan bahwa khulu itu mempunyai 3 hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah: yang pertama, mubah. Istri boleh mengajukan khulu jika ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberi haknya kembali. Yang kedua, haram. Apabila seorang istri meminta khulu kepada suaminya yang tidak disertai alasan yang jelas, padahal rumah tangganya dirasa baik-baik saja. Sunnah. Apabila menurut Hanabilah, si suami tidak melaksanakan hak-hak Allah. Misalnya, si suami tidak pernah melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, dan lain-lain. Rukun khulu. Yang pertama, al-mukhala, yang dikhulu yaitu suami. Para suami sepakat bahwasanya orang yang dikhulu atau suami hendaknya orang yang mempunyai hak untuk mentalak. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan, menjaza talakuhu jaza khulu'uh. Barang siapa yang boleh mentalak, boleh juga untuk menghuluknya. Yang kedua, al-mu'tali'ah, wanita yang menghulu, yakni istri. Yang ketiga, iwad, uang ganti. Iwad adalah sejumlah harta yang diambil oleh suami dari istrinya karena istri mengajukan khulu. Syarat dari iwad ini hendaknya harta tersebut layak untuk dijadikan sebagai mas kawin. Yang keempat, sigot khulu. Sigot khulu maksudnya adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadi akad khulu. Sigot ini mencakup 2 hal, ijab dari salah satu pihak dan qabul dari pihak lainnya. Dengan demikian, sigot khulu ini adalah kata-kata yang dapat digunakan sebagai ijab qabul dalam khulu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.